Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk. Siap. Doa mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sehat semua hari ini? Sehat. Sudah sarapan semua? Belum. Ada yang belum? Siapa yang belum? Oh, ada yang belum ya. Tadi sebagian besar sudah sarapan ya. Baik anak-anak semua, pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama Pak Guru. Nanti kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tentang apa, ada yang tahu? Materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang tahu, Bodan? Belum ya? Nah, memang belum saya kasih tahu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Jadi, kalau materi yang telah lalu kita sudah belajar tentang aku ingin menjadi anak soleh, ya kan? Nah, nanti kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan atau indahnya puasa di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau mengecek kerapian kalian. Ayo bajunya dicek dulu kerapiannya, sudah rapi apa belum? Tasnya, kemudian celananya, pakai ikat pinggang atau tidak, sepatunya dicek ya. Bajunya dicek sudah rapi belum? Tempat duduknya dirapikan juga ya. Sepatunya dirapikan dulu. Oke, nah, juga. Kalau sudah, anda semua bisa perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Sudah ya. Baik anak semua, kemarin pertemuan yang lalu, di bab yang lalu, kita sudah belajar tentang aku ingin menjadi anak soleh. Kemudian materi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang indahnya bulan Ramadan. Anak-anak ada yang sudah puasa Ramadan full? Siapa yang setiap bulan Ramadan puasanya tidak pernah bolong? Ada? Ada yang masih bolong-bolong? Ada? Gak ada ya? Oh ya. Karena kalian sudah kelas 5, meskipun ada yang sudah balik, ada yang belum, tapi harus belajar berpuasa. Di sini ada yang belum balik? Ada yang sudah balik? Sudah balik ya? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Nah, kalau balik itu nanti dikenakan wajib berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya. Itu ya. Baik anak-anak semua, materi kali ini kita akan sampaikan tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, ini babnya tentang pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Baik anak-anak semua, sebelum kita mengikuti pelajaran yang nanti akan kita sampaikan, terlebih dahulu biar semangat, biar rasa nasionalisme kita bangkit kembali, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Kita akan nyanyi lagu apa? Oke, kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila, tapi harus semangat, gitu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo
Semangat keras. Ketika Pak Guru mengatakan semangat pagi, kamu harus semangat pagi yang keras itu ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Sudah keras ya. Terima kasih sudah semangat. Baik anak semua, kita akan belajar pelajaran 4, yakni bulan Ramadan yang indah. Gitu ya. Kita akan belajar tentang apa itu puasa Ramadan, kemudian apa syarat-syaratnya, kemudian apa yang membatalkan dan sebagainya. Kita akan bahas tentang materi. Tapi sebelumnya, kita akan semua mengeluarkan buku pelajarannya. Silahkan dikeluarkan semua. Dan semua ya. Kemudian anak semua, saya minta sebelum nanti Pak Guru jelaskan, anak-anak silahkan membaca terlebih dahulu. Dikeluarkan semua bukunya ya. Dikeluarkan semua. Kalau sudah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Tapi bacanya jangan keras-keras. Dibaca yang pelan saja. Pak Guru kasih waktu 5 menit, silahkan untuk membaca. Dibaca terlebih dahulu. Ya, baca, kan? Baca terlebih dahulu. Ini baca ya. Oke. Ya, ketemu. Bab 4 tentang puasa Ramadan atau indahnya bulan Ramadan. Akan dicari, sudah ketemu? Sudah ya? Oke, kalau sudah belum? Oke, kalau sudah, silahkan dibaca. Aku kasih waktu 5 menit, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian anak semua setelah dibaca, coba dicari tentang pengertian puasa Ramadan. Dicari yang pengertian puasa Ramadan. Yuk dicari ya. Jadi setelah dibaca, kemudian dicari tentang pengertian puasa Ramadan. Sudah ketemu? Sudah? Oke ya, sudah ketemu semua ya. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Waktunya masih. Baik anak-anak semua, membacanya sudah cukup. Sekarang akan kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ini tentang indahnya bulan Ramadan. Anak-anak bisa memperhatikan di layar ya. Coba perhatikan baik-baik. Puasa di bulan Ramadan. Jadi yang akan kita bahas adalah puasa di bulan Ramadan. Tadi Pak Guru tanya siapa yang sudah full puasanya. Jadi ada berapa persen ya? Ada yang masih bolong-bolong? Ada ya? Oke. Kita lanjutkan semua. Pembahasan kali ini adalah kelas 5 bab 4 semester 1, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, tadi sudah berdoa ya? Sudah berdoa semua. Sekarang kita lanjutkan. Nah, perintah puasa ini ada dalam Al-Quran. Quran ayat berapa? Surat apa kalau ada yang tahu? Al-Baqarah ayat 183. Jelas ya? Nah, jadi perintah puasa ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintahnya sangat jelas. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 183. Kemudian, nah tadi Pak Guru tanya, ada yang tahu pengertian puasa? Ada yang sudah tahu belum? Nah, sekarang saya jelaskan.
Jadi pengertian puasa itu puasa dalam bahasa Arab disebut apa? Saum atau siam. Yang artinya apa? Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Di secara bahasa, dalam bahasa Arab puasa itu artinya siam. Siam atau saum yang berarti atau bermakna menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa. Sudah jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, lanjutkan. Nah, sekarang ada ketentuan puasa. Ada syarat wajib puasa, kemudian ada syarat sah puasa dan rukun puasa. Akan kita bahas satu persatu. Sekarang yang syarat wajib puasa lebih dahulu. Syarat wajib puasa yang pertama adalah apa? Berakal sehat. Berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf ya, orang yang dalam gangguan jiwa atau dia disebut ODGJ gitu ya. Kalau sekarang kan penyebutan terhadap orang yang kurang waras itu bukan orang tidak ada ODGJ. Nah, jadi orang ODGJ itu tidak wajib berpuasa. Tidak dikenakan wajib puasa. Jelas ya. Kemudian yang kedua tadi sudah sampaikan, balik atau sudah dewasa. Kalau ciri-ciri balik sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ya, materi yang sudah selain materi ini. Jadi balik atau dewasa. Jadi syarat wajib puasa yang kedua adalah balik atau dewasa. Ini anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Nah, artinya apa? Yang sudah balik itu sudah dikenai wajib puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain banyak sekali, tidak? Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji. Jelas ya? Oke, nah ini yang sudah dulu. Kemudian yang belum dewasa bagaimana? Dia belajar. Yang belum dewasa harus belajar. Yang belum balik juga harus belajar. Kemudian yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa, misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa tapi menggantinya dengan fidyah. Jadi yang wajib berpuasa itu adalah orang yang kuat. Kalau kita insya Allah sehat semua ya, insya Allah sehat semua dan insya Allah kuat, itu wajib. Bagaimana orang yang tidak kuat itu yang bagaimana maksudnya? Orang yang sudah tua atau orang yang sakit menaun itu orang nih lama dalam satu waktu yang lama, gitu ya, tidak sembuh-sembuh. Dan orang tua. Dan kalau dia berpuasa itu malah sudah akan menentukan kesehatannya dan sebagainya. Itu tidak wajib. Tapi meskipun demikian, meskipun tidak berpuasa harus mengganti dengan membayar fidyah. Ada yang tahu fidyah itu apa? Ada yang tahu? Belum? Oke, kita selesai. Nah, apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti. Jadi fidyah itu adalah denda sebagai ganti orang yang tidak berpuasa. Ya. Nah, fidyah itu adalah sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah dengan memberi makan setiap hari orang fakir atau miskin. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1 mud. 1 mud itu sama dengan 626 gram. Itu ya. Nah, fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi fidyah itu bisa berupa beras atau makanan pokok. Kalau makanan pokok di tempat kita apa saja? Selain beras, selain nasi, jagung ya. Jagung ketika termasuk badan, termasuk enggak? Masuk. Tapi yang lebih pokok yang biasanya digunakan adalah beras atau nasi. Jadi bagi orang yang sudah tua misalnya tidak kuat berpuasa boleh, tapi mengganti dengan fidyah. Lanjutkan. Nah, sekarang syarat sah puasa. Syarat sahnya kalau tadi syarat wajib ya, yang wajib berpuasa, sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah apa? Beragama Islam.
Kalau orang yang non muslim, rasa ada puasa Ramadan. Misalnya ada teman kalian beragama non muslim, dia bilang pada kalian, wah saya mau ikutan puasa Ramadan padahal dia non muslim, saya nggak puasanya. Ya, jelas ya, beragama Islam. Yang kedua berakal. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya, orang yang tidak berakal itu tidak sah, atau orang yang dalam keadaan mabuk juga tidak sah puasanya. Berakal itu akalnya sih jelas ya. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz itu apa? Orang yang pintar atau cerdas yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jelas ya? Misalnya di sebelah kiri ada kotoran misalnya ya, yang sebelah kanan ada kue. Pasti rata-rata bisa membedakan ya. Kemudian apa lagi? Mencuri baik apa buruk? Buruk ya. Memberi baik atau buruk? Baik. Nah, bisa membedakan ya. Nah, artinya sudah sah. Jadi syarat sah puasa salah satunya adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat perbedaan antara yang baik dan bisa membedakan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah syarat sah puasanya adalah yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Jadi orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah. Bagi perempuan, bagi wanita ini ada waktunya, ada kalanya menstruasi atau haid. Jadi ini tidak sah berpuasa. Jelas ya? Jelas ya? Ada yang sudah haid atau menstruasi bagi wanita? Sudah ada? Belum ya? Oke. Kelas 5 ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini tidak sah berpuasa. Dan juga nifas itu keadaan di mana seorang perempuan atau kondisi seorang ibu melahirkan. Dalam kondisi nifas itu juga tidak sah berpuasa. Jelas? Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi syarat sah yang kelima itu adalah dalam waktu yang diperbolehkan. Kenapa harus diperbolehkan? Karena ada waktu yang dilarang puasa Ramadan. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika 1 Syawal atau 1 Bodho, sehari itu Idul Fitri itu. Jelas ya? Tanggal 1 itu tidak boleh berpuasa. Ini haram. Jelas ya? Yang kedua adalah ketika Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Itu juga dilarang berpuasa. Jelas ya? Kemudian hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu juga dilarang berpuasa. Sudah jelas ya? Jadi syarat sah puasa yang kelima adalah waktu yang diperbolehkan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang berpuasa. Yang pertama adalah berniat, yaitu memang menyengaja. Jadi puasa itu harus dimulai dari ini. Niatnya ya malam harinya. Biasanya setelah tarawih gitu ya. Biasanya kan melafalkan niat. Jelas ya? Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Ini kalau niat semua jo menyengaja, kemudian setelah itu menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Sekarang saya tanya, ada yang tahu apa saja yang dapat membatalkan puasa? Makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Marah membatalkan enggak? Marah membatalkan betul? Kemudian membenci atau ghibah itu membatalkan puasa atau tidak? Oke, saya jelaskan. Kita lanjutkan. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Memang sengaja makan dan minum itu membatalkan puasa. Pak, nek lupa bagaimana tidak sengaja? Ya tidak membatalkan. Boleh dilanjutkan, tapi seharusnya betul-betul lupa. Orang kaya lali, ya sudah makan kenyang habis 1 piring, wah saya lupa, padahal pura-pura lupa. Ya tidak boleh, gitu ya. Kemudian muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Datang bulan atau melahirkan bagi perempuan ini juga membatalkan puasa. Apalagi hilang akal, itu gila tadi ya, walaupun sebentar ini juga membatalkan puasa. Yang kelima adalah
murtad atau keluar dari agama Islam itu juga membatalkan. Orang yang keluar dari agama Islam disebut apa? Murtad. Kalau orang yang baru masuk agama Islam disebut apa? Ayo lupa. Apa? Mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam disebut mu'alaf. Orang yang keluar dari agama Islam disebut murtad. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Sekarang hal-hal yang merusak pahala puasa. Tadi kita tanya ghibah atau menggunjing itu membatalkan puasa tidak? Membatalkan betul? Tidak membatalkan. Tapi apa? Nah ini hal-hal yang merusak pahala puasa. Merusak itu tidak membatalkan, cuma pahalanya menjadi rusak, puasanya menjadi sia-sia. Cuma dapat puasa kok, tapi tidak dapat pahala apa? Kan sia-sia namanya. Ya, misalnya menggunjing, kemudian berkata kotor, menghina, menghasut, berkelahi, bertengkar dan sebagainya. Ini tidak membatalkan puasa, tapi puasanya menjadi rusak. Kan nggak mau ya? Dari pagi sampai maghrib berpuasa, tapi kemudian menggunjing dan sebagainya, kemudian puasanya rusak. Tidak dapat apa-apa. Mau nggak kira-kira? Nggak mau ya? Ini salah satu atau beberapa perbuatan yang dapat merusak puasa. Puasanya nggak batal, tapi puasanya rusak. Jelas ya? Sekarang, oh sudah habis ternyata. Baik ya semua, kita lanjutkan. Sekarang saya minta kalian untuk berkelompok ya. Berkelompok. Setiap kelompok akan terdiri dari 4 anak. Silakan sekarang kalian berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Langsung saja saya tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Gitu ya. Oke, sekarang silakan kalian langsung menata meja dan kursi kalian dan segera berkelompok. Oke, silakan. Ya. Baik anak-anak semua, sekarang kita sudah membagi ke dalam 5 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok terdiri dari berapa anak? 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dari pemaparan yang Pak Gus sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Pak. Oh ya, silakan Viko. Tanya apa? Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang merusak puasa. Oke ya, Viko bertanya hal-hal yang membatalkan dan yang merusak puasa. Ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya, silakan, Arifin. Satu hal yang membatalkan puasa: A. Makan atau minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Datang bulan atau haid atau melahirkan. D. Hilang akal atau hilang walaupun sebentar. E. Murtad keluar dari agama Islam. Oke ya, itu yang membatalkan puasa. Berarti pertanyaan dari Viko, ada juga yang merusak puasa. Ada yang bisa membantu? Yang merusak puasa saja. Arifin lagi, silakan Arifin. 2. Hal-hal yang merusak pahala puasa: apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Apabila seorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Baik, terima kasih Viko dan juga sudah dijawab sama Arifin ya tadi ya. Tadi ada pertanyaan dari Viko, saya ulangi lagi, apa yang membatalkan puasa dan yang merusak puasa, gitu ya. Tadi sudah dijawab sama Arifin. Yang membatalkan puasa apa saja tadi? Makan, minum, kemudian apa lagi? Muntah secara sengaja, apa lagi? Apa lagi? Ya? Melahirkan, kemudian atau haid perempuan ya. Kemudian murtad itu apa tadi? Keluar dari agama Islam. Kemudian ada juga yang merusak pahala puasa. Apa saja tadi yang merusak? Ayo, masih ingat ya yang merusak puasa? Berkelahi, kemudian apa lagi? Bicara kotor, apa lagi? Memfitnah, apa lagi? Menghina,
menghasut, apa lagi? Menggunting atau lebih. Sudah ya semua ya? Oke. Dan perintah puasa ini sudah jelas sekali dalam Al-Quran. Tadi Quran surat apa dan ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183 sekali. Di surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan bahwa ada kata-kata kutiba. Kutiba itu yang bermakna diwajibkan atau wajib. Oke, perhatikan. Oke ya, perhatikan dulu ya. Oke, berarti di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada kata-kata kutiba. Kutiba itu yang bermakna adalah diwajibkan atau wajib. Kalau wajib itu berarti harus. Dan kalau wajib itu jika dijalankan mendapat pahala, kalau tidak dijalankan mendapat apa? Dosa. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu dijalankan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat pahala. Jelas ya? Jadi puasa itu hukumnya wajib. Bagi yang mampu, bagi yang sudah dewasa, bagi yang beragama Islam. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Oke. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan. Sekarang saya minta kalian untuk berkelompok ya. Berkelompok. Setiap kelompok anak itu terdiri dari 4 anak. Silakan sekarang kalian berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Langsung saja saya tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Gitu ya. Oke, sekarang silakan kalian langsung menata meja dan kursi kalian dan segera berkelompok. Oke, silakan. Baik anak-anak semua, setelah kalian mendapatkan materi tentang puasa, kemudian anak semua silahkan mencari hal-hal yang dirasa belum jelas. Masing-masing dilakukan secara berkelompok. Kalian bekerja sama dengan anggota kelompok kalian dan mencari hal-hal yang kalian kira belum jelas. Sudah paham ya? Oke, sekarang silahkan dicari diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Baik anak semua, materinya sudah kita sampaikan dan anak semua selanjutnya sudah ada yang bertanya, kemudian ada yang sudah menyampaikan jawabannya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham semua? Saya tanya sekali lagi, sudah paham apa belum? Kalau masih ragu-ragu berarti belum paham. Kalau sudah paham ya mantap. Sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham, terima kasih anak-anak semua yang hebat-hebat. Materi pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan di materi yang selanjutnya masih bab puasa, yakni tentang amalan apa saja yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Baik, segitu anak-anak semua. Saya sampaikan terima kasih. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama.